Oke guys, jadi kalau beli roller tuh itu ya sih yang paling penting kan dari semua yang perlu dibahas. Sebenarnya sih bukan bahasa Indonesia. Oh gitu ya, oke kasih. Itu juga bukan ori lagi dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena sedemper tuh kelasnya bisa ori bisa enggak tergantung yang ngadain. Tergantung regulasi. Betul, tergantung regulasi. Lanjut. Oke guys, jadi sekarang untuk roller itu maksimalnya tuh 6 ya. Nah, ini kalau kita lihat ini 1 2 3 4 5 6. Ini dihitungnya 1 ya karena dia memang satu kan. Apa namanya? Roller naga ya. Naga ya, 12 13 ya. 12 13. Jadi ini sebenarnya Oke. Siap. Jadi ini 6 itu bebas guys ya. Kalian bisa misalnya mau taruh 4 di depan, 2 di belakang, yang penting totalnya itu 6. Yang penting 6 guys. Nah, stabilizer itu nggak dihitung roller ya. Oke guys, jadi untuk stabilizernya itu maksimal 4 tapi per tiang guys ya. Jadi sebenarnya sepasang-sepasang. Ini depan, tapi saya belakang nggak pakai. Ini contoh yang pakai ada di sini misalnya. Ini dia pakai stabilizer 1 2 3 4. Oke. Ini ada juga saya contohnya pakai di belakang doang stabilizernya. Ya. Tapi di depannya nggak pakai. Depannya pakai ball cap biasa doang. Nah, tapi ingat ya, ball cap itu dihitung sebagai stabilizer. Betul, ball cap itu dihitung sebagai stabilizer. Tapi bukan berarti misalkan ball capnya dipakai di samping kayak dia ini, misalnya nih ball cap pakai samping ini, hitung stabilizer. Ya. No, enggak. Jadi lebih tepatnya misalkan kayak saya nih, ini kan 89 ya, luar kecil ya. Nah, ini ball capnya ini hitungnya sebagai stabilizer. Kalau stabilizer itu tapi sendiri banyak contohnya ya. Ada yang flat kayak begini, ada juga yang tiang seperti ini. Kalau kalian perhatiin itu Kurang tangan. nih, shoot, Ah. yang seperti ini ya dia ya. Nah, dia tiangnya itu kayak gini nih, ini stabilizer. Nah, ada juga sebenarnya kalau tanya stabilizer itu bagus yang mana? Gimana bilangnya ya? Kalau saya sih, kalau untuk 12-13 saya suka pakai ini. Nah, yang putih ini kalau kalian perhatiin, kenapa? Karena dia tuh kayaknya enak aja gitu. Dia itu ukurannya hampir sama, ya. Jadi kalau misalnya kita taruh begini tuh dia kerasa nahan. Jadi kalau kalian mau ngecek nahan apa enggaknya tempatnya kalian itu, kalian taruh samping gini. Terus kita gini aja nah. Jadi kalau kalian ngerasa gini set, tahan. Oh ya udah aman gitu. Oke. Tadi kita udah ngebahas roller, udah ngebahas stabilizer, ban, FRP, apa sih menurut? Pemberat. Oh iya, badannya emang berat. Oke, badan lo apa lagi? Emang. Untuk pemberat tuh sebenarnya bebas ya, nggak ada limitnya. Tapi ingat, makin berat makin lemah. Nah, sama satu lagi, pemberat tidak boleh ditaruh di tiang roller. Betul. Nggak boleh. Nggak Jadi boleh. dia harus punya Tiang terpisah. tiang terpisah seperti ini kalau kalian perhatiin. Nah, terpisah dia ini ya. Nah. Jadi tujuannya damper ini adalah ketika kita mobilnya tuh jatuh, misalnya kayak mobil ini jatuh ke bawah, dia tuh nggak mental guys. Oke. Nah, semakin dikit dampernya akan semakin mental. Oh, ini nggak mental, bantu gue hebat. Coba mobil lu. Nah, kenapa dia mental? Karena dia memang guys pemberatnya lebih kecil ya, lebih ringan. Jadi kan daya pantulnya tuh pas begininya nggak terlalu kepantul. Jadi ada kekurangan kelebihannya gitu, tergantung trek. Kalau semakin berat semakin stabil tapi semakin lambat. Biasanya begitu. Iya, kalau semakin ringan semakin cepat. Tapi kembali lagi guys. Breaking dinamonya. Nah, itu dia. Dinamo dan settingan juga ya. Betul Karena sekali. kalau yang kita lihat secara gampangnya, trek-trek di Indonesia itu masih bentukannya lebih kotak ya, maksudnya lebih kontak kayak Lurus-lurus juga sih, lurus-lurus banyak kan juga. cuma ngebut-ngebut doang. Beda kalau yang kayak di Jepang itu lebih ke arah technical ya, bisa bilangnya technical belokan Atau gitu. ISRC lah. ISRC ISRC itu udah dia mengikuti Jepang ya, banyak belok-beloknya. ya. Oke, sekarang kita akan ngebahas yang namanya body untuk Betul offset sekali. damper.
Kalau untuk awal-awal, seingat saya dulu tuh nggak boleh namanya cross chassis. Maksudnya apa? Dulu nggak boleh tuh misalnya body single shaft masuk ke double shaft masuk ke single shaft dan sebagainya. Cuma kalau yang regulasi sekarang, kayaknya mungkin karena misalnya nih, kayak misalnya body hot shoot junior tuh, kan dia kan dulu body zaman dulu tuh, yang misalnya untuk chassis tipe lama ya, tipe S1 bukan S1, tipe tipe 3 3 lagi, tipe 4. Nah, sekarang kan keluar lagi tuh untuk di MS. Nah, mungkin kalau yang body kayak itu mungkin bisa karena dia bisa untuk single shaft, bisa untuk double shaft. Tapi kalau TRF sendiri kan body TRF ini nih, kalau kalian perhatiin, nah ini namanya TRF, body duluan TRF. Tada. Nah, ya ini hanya untuk double shaft, terutama untuk MS. Nah, kalau ditanya ada nggak sih yang larang body lain itu, sebenarnya sih nggak ada larangan ya, selama dia merek Tamiya dan selama klop bisa dipakai, bisa ngunci ya depan belakang ya, nggak boleh nggak ngunci. Nah itu boleh. Jadi kalau ditanya body mana yang bagus, kembali ke settingan. Jangan salah sangka, mobil terlalu ringan juga nggak bagus loh, bener. betul. Nah makanya itu, kalau kayak kita anak SPS, kita ada project baru, kita akan menggunakan parts ini. Tunggu dan saksikanlah. Bukan SPS namanya kalau part ini tuh sudah kita pakai buat balap. Betul sekali. Kita hobinya buang-buang. Ya padahal ya gitu-gitu aja hidupnya. Tadet. Waduh. Jadi di set damper itu dinamo yang bisa digunakan tuh hanyalah tune series. Tune ya. Tune Series itu ada 3. Ada atomic tune, ada torque tune, sama ada rev tune. Nah ini dia. Tata. Tahu kalian kelihatan Ini kok. ada. Ntar kasih foto ya kalau itu rev tune. Ada atomic tune hitam. Ada torque tune orange. Ini untuk single shaftnya, untuk double shaftnya sama juga guys ya. Dan juga dinamo double shaft nggak boleh dipotong untuk single shaft. Betul. Dan nggak boleh coak. Dan nggak boleh cok guys, kita nggak ada yang cok ya. Ini bersih, lihat dulu cok. Kalau cok potong. Tapi kita kan jujur orang itu kan. Oh, Nggak boleh cok, nggak boleh dibongkar pasang. nggak boleh. Tuh kemarin pas pertama kali itu salah juga kita ya. Karena waktu itu jadi itu sebenarnya tuh waktu itu ada cerita lucu, kita mau ngebreakin, ternyata itu nggak boleh dibuka. Ngebreakin itu pertama kali kita ngebuka ini ya. Iya, kita pertama kali breaking ngebuka. Cuma itu pelajaran. Belajar nggak apa-apa. Cuma dinamo tune ini ya udahlah. Kecuali kalau udah sampai yang seri, Aduh. Untuk kelas sekarang set damper itu, anjay, kaki gue udah pegel. Oke, lanjut. Untuk kelas sekarang itu banyak kan pakai torque dan atomic. Rev tune tuh jarang banget dipakai. Kenapa? Karena walaupun treknya lurus panjang, tapi dia tuh jadi sekarang tuh set damper tuh banyak kan treknya tuh guys velo. Kalau misalnya velo tuh yang naik ke atas. Iya. Nah itu tuh rev tuh nggak narik banget di situ. Jadi walaupun trek banyak trek lurus, cuma kalau pakai rev tuh suka kalah di velonya. Dan itu menjadi momok ya, karena kembali lagi settingan track itu kan beda-beda ya. Misalnya kayak AR-nya dia nih sama VZ-nya gue. Kalau kita sama-sama pakai atomic, jauh beda juga larinya gitu. Karena AR itu terkenal sebagai chassis jet darat ya. Iya, karena ini panjang guys. Bodinya panjang. Bodi panjang, jadi jarak tempuhnya tuh kalau yang dulu anak IPA fisika anjay, gue IPS. Enggak. Dia jarak tempuh lebih lebar guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rem. Nah, jadi rem ini semuanya boleh dipakai guys ya. Kan ada warna biru, hijau, pink, hitam, abu-abu ya kalau Abu-abu saya. nih, 5. Nah, ini abu-abu kelihatan bos. Oh iya, bos. Kebalik abu-abunya di belakang. Enggak, ini abu. Oh, abu-abu, oke. Dia abu biru, hijau kayaknya kita nggak punya. Nggak jarang pakai. Pink, biru, hitam. Udah biru. Kita banyak kan pakai. Pakai pink. Iya, banyak kan pakai pink. Jadi kalau rem itu seperti yang kalian tahu ya, kan setiap rem punya fungsi masing-masing kan. Kalau biru tuh nggak, biru sama hijau tuh nggak terlalu ngerem. Lebih kayak buat tumpuan doang nggak sih? Tumpuan doang, ada remnya tapi tipis banget gitu kan. Kalau pink tuh ngerem banget ya kalau nggak salah ya.
Ya, paling Hitam tuh tinggi. sebelum pink ya. Iya, kalau nggak salah tuh seperti ini catnya. Gue juga lupa jadi catnya. Nah, langsung saja seperti ini. Oke, kita main aman guys ya. Oke guys, thank you banget udah menonton video SBS di pembahasan regulasi damper kedua. Jangan lupa untuk cek video kami berikutnya. Stay tune and have a nice day. See ya. Bye. Jangan lupa subrek. Ya, subrek. 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 Anjing subrek.